wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya mu'allima Ibrahim wa Musa 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya karim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga selalu dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman dan Islam, yang dengan nikmat iman dan Islam itu kita menjadi hamba-hamba Allah yang dipilih untuk menjalankan syariatnya di bumi ini. Karena tujuan kita diciptakan adalah untuk ibadah, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Salawat dan salam tidak lupa selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikut beliau, baik keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga mendapatkan syafaat beliau nanti di hari kiamat kelak. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang akhta wal bid'ah al musalli, kesalahan-kesalahan dan bid'ah-bid'ah di dalam salat. Terakhir kita sampai kesalahan di dalam apa? Sifat. Sekarang yang ketiga ya. Yang pertama kan kita bagi. Yang pertama adalah kesalahan dalam pakaiannya, ya kan? Dan masalah menutup aurat. Kemudian yang kedua, pembahasan tentang kesalahan-kesalahan di dalam tempat-tempatnya. Masih ingat Bapak-bapak? Kemudian yang ketiga akan kita bahas kesalahan-kesalahan di dalam sifat salatnya. Kesalahan-kesalahan seseorang ketika salat di dalam salatnya. Yang pertama adalah mengeraskan niat. Al-jahru bin niyah. Niat itu tempatnya di hati. Semua ulama sepakat an-niyatu mahalluhal qalbu. Semua ulama sepakat niat itu tempatnya di dalam hati. Adapun mengeraskan niat atau melafazkan niat usolli fardul maghribi thalatha raka'atin adaan imaman atau ma'muman lillahi ta'ala, ini tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad SAW. Dan ini termasuk bid'ah. Siapa sih yang pertama memahami atau mengatakan bahwa mengeraskan niat itu sunnah? Namanya adalah Abdullah Az-Zubairi. Ini orang yang pertama kali mengatakan mengucapkan niat itu sunnah. Itu Abdullah Az-Zubairi yang salah memahami ucapan Imam Syafi'i. Ucapan Imam Syafi'i, wala tasihhu ya illa bin nutqi, dan tidak sah salat kecuali harus diucapkan. Kata-kata an-nutqi di sini adalah takbir, bukan usolli. Jadi yang dimaksud Imam Syafi'i adalah mengeraskan takbir, Allahu Akbar. Itu yang dimaksud Imam Syafi'i. Tidak pernah Rasulullah SAW menyebutkan idza arada ahadukum an yusalli falyantik bin niyat atau faqulu usolli kada wa kada. Tidak ada satu hadis pun jika salah seorang dari kalian ingin sholat maka ucapkanlah usolli. Enggak ada hadisnya dari riwayat siapapun, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan yang lainnya.
Padahal kita disuruh untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surat Al-Hasyr ayat 7. Apa yang diperintahkan Rasul ambillah, dan apa yang dilarang jauhilah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu contoh teladan yang baik. Begitu juga puasa. Enggak ada puasa itu nawaitu shauma ghadin gimana? An adain fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Enggak ada begitu, hadisnya enggak ada. Begitu juga wudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsin asghari lillahi ta'ala. Ini semuanya bid'ah. Tidak ada contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru itu bid'ah, dan setiap bid'ah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Maka jangan pernah kita mengucapkan usolli, enggak pernah, enggak ada hadisnya. Kita mau ngikutin siapa? Ngikutin ini Abdullah Az-Zubairi. Padahal cuma dia yang ngomong begitu, ya. Imam Nawawi sudah membantahnya. Dari mazhab Syafi'i sendiri sudah dibantah. Imam Nawawi mengatakan, wa qala ashabuna ghalat hadzal qail. Orang yang mengatakan ini usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu maghribi, ini dia keliru, dia salah memahami ucapan Imam Syafi'i. Ini kata Imam Nawawi loh. Walaysa murad Syafi'i bin nutqi fi shalah hadza, bal muraduhu at-takbir. Perhatikan nih. Hadis ini riwayat ini dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Tidaklah yang diinginkan Imam Syafi'i itu mengucapkan niat usolli, bukan, tapi yang dimaksud Imam Syafi'i adalah takbir, Allahu Akbar. Itu ucapan Imam Syafi'i. Dan jika ucapan seseorang berlawanan dengan niatnya, yang dilihat ucapannya apa niatnya? Niatnya. Dan bingung kalau kata beliau, mengucapkan niat itu harus berbarengan dengan takbir. Bagaimana mengucapkan niat sambil takbir gimana? Harus berbarengan dengan takbir. Usolli Allahu Akbar fardhu maghrib gimana? Gak bisa. Makanya jangan mempersulit diri sendiri. Ada yang niatnya itu sampai berulang-ulang. Usolli fardhu apa gitu. Terus takbirnya juga enggak mantap-mantap gitu. Tapi pas imamnya mau ruku, mantap dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah tadi sebelum ruku dia enggak mau niat gitu, enggak mau takbir. Pas sudah mau ruku ikut imam gitu. Ini kesalahan pertama dalam masalah sifat salat, yaitu mengeraskan niat. Pernah enggak ada hadis Rasulullah SAW menyuruh sebelum salat ucapkanlah talafut biniyah atau mengeraskan niat? Pernah enggak Rasulullah mengatakan sebelum kalian sholat maka barengkanlah takbirmu dengan niat usolli begitu? Enggak pernah. Rasulullah SAW ya, kana yastaftihu as-shalah bit takbir. Rasulullah SAW itu membuka sholat dengan takbir, bukan dengan ta'awud, bukan dengan al-falaq an-nas, bukan dengan apa? Usolli, bukan dengan yang lain. Itu pertama. Kemudian yang kedua, tidak menggerakkan lidah ketika mengucapkan takbir. Mulutnya diem, mingkem. Harus digerakkan lidahnya. Bibirnya harus bergerak. Boleh sebelum sedekap. Allahu Akbar. Kita aja yang dengar. Allahu Akbar. Kita aja yang dengar. Kecuali imam.
Imam ya yang dengar banyak. Tapi jamaah makmum itu harus gerak lidahnya. Mulutnya harus gerak. Allahu Akbar. Boleh berbarengan. Allahu Akbar. Boleh takbir dulu. Allahu Akbar. Boleh sedekap dulu. Allahu Akbar. Coba bareng-bareng. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi cukup antum yang dengar sir, kalau pelan, jangan sampai ganggu kanan kirinya. Ada yang takbir itu sampai kayak orang mau apa ya? Mau qomat kamit. Allahu Akbar. Ngapain panjang-panjang begitu? 2 harokat aja. Allahu Akbar. A-nya jangan panjang ya, jangan. Allahu Akbar. Barnya juga jangan panjang. Allahu Akbar. Salah. Yang betul, yang panjang lohnya aja. Allahu Akbar. Itu yang betul. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Jangan pakai wawu ya. Allah. Bukan pakai wawu, pakai L. Tegusi. Allahu Akbar. Iya. Jangan ikut-ikutan yang salah. Allahu Akbar. Bar. Enggak benar itu. Barnya itu pendek, bar. Tidaklah dikatakan membaca, tidaklah dikatakan berzikir kecuali harus bergerak lidahnya. Allah Ta'ala berfirman, la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu terlalu cepat menggerakkan lidahmu. Kita ketika membaca Al-Quran, ketika sholat, takbir, itu jangan terlalu cepat. Allahu Akbar. Jangan juga terlalu cepat. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Enggak. Ya, Allahu Akbar. Berarti Allah memerintahkan jangan terlalu cepat menggerak-gerakan. Berarti gerakan, tapi jangan terlalu cepat. Jadi jangan diem aja mulutnya. Ada orang sholat, mulutnya itu nggak bergerak gitu. Baca apa gitu. Ini nggak sah sholat begini. Bayangkan, ini rukun sholat loh. Takbir itu rukun sholat, takbiratul ihram. Kalau dari takbirnya saja sudah nggak ngucapin, kesininya salah terus. Kenapa? Rukun pertama, rukun itu artinya apa sih? Jika tidak dilakukan, sholatnya batal, tidak sah. Coba, sudah berapa lama kita sholat, takbirnya gimana? Sudah berapa ribu kita sholat, masih salah juga. Masih pakai wawu. Kebanyakan orang sono ya. Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Itu kesalahan yang kedua. Kemudian kesalahan ketika berdiri. Tidak mau mengangkat tangan. Ingat ya, mengangkat tangan itu pada 4 gerakan. 1, takbiratul ihram. Ya. Allahu Akbar. Kedua, ketika mau ruku. Allahu Akbar. Ketiga, bangun dari ruku. Sami'allahu liman hamidah. Keempat, bangun dari rakaat kedua. Itu 4 tempat mengangkat tangan. Kalau kita tidak mengangkat tangan, berarti kita telah salah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu kana yarfa'u yadayhi hina yukabbir takbiratul ihram wa hina yarka' wa hina yarfa'u minhu wa hina yaqumu min ar-rak'ati ats-tsaniyah. Adalah Rasulullah SAW itu mengangkat tangan ketika mau takbiratul ihram, ketika mau ruku', ketika bangun dari ruku', ketika bangkit dari rakaat kedua. Dan mengangkat tangannya dua cara. Pertama setinggi bahu, kedua setinggi telinga. Dan menghadap kiblat
ininya dan jari-jari yang menghadap ke atas. Allahu Akbar. Tapi ingat, kalau kanan kiri kita ada orang, jangan terlalu lebar. Cukup segini aja. Tapi ngadep kiblat ininya, telapak tangannya ngadep kiblat. Jangan sampai ngadep bawah. Allahu Akbar. Atau ngadep samping. Allahu Akbar. Atau ngadep atas. Allahu Akbar. Ini banyak orang yang salah. Salah tapi nggak sadar. Kenapa? Rasulullah SAW mencontohkannya. Kana batinu kaffaihi yattajihu ilal kiblah. Adalah Rasulullah SAW, telapak tangannya itu menghadap ke kiblat. Wa yufarriju baina asabi'i, dan meluruskan. Tidak menggenggam, tidak mingkup, tidak begini. Tapi begini. Ya. Itu kesalahan selanjutnya. Kemudian kesalahan ketika bersedekah. Ada orang nggak mau sedekah. Orang yang ngakunya madhab Maliki, ngakunya Syiah, itu habis takbir Allahu Akbar, itu nggak sedekah. Ini salah. Karena Rasulullah SAW, ya, kana nasu yu'maruna an yad'a kafaihil yumna ala dhahri kafaihi al-yusra wa ala ruzqi wa ala as-sa'id. Adalah orang-orang disuruh untuk meletakkan telapak tangannya di punggung telapak tangan kanan dan pergelangannya dan lengannya. Jadi tiga ini kena, punggung, lengan, pergelangan. Punggung, pergelangan, lengan. Itu harus kena. Ala sadri, di dada. Dada itu berarti di atas perut, ulu hati termasuk dada. Bukan di atas dada itu di bawah leher. Di atas dada ini dada, berarti di atas leher gitu. Bukan, ini nyekak namanya. Ala itu artinya menempel di dada. Ala sadrihi itu artinya menempel. Ini ya, telapak tangan ke punggung telapak tangan kiri, pergelangan dan lengan. Itu kena di dada. Cara kedua, menggenggam pergelangan. Itu cara kedua, di dada. Cara yang salah, jempol sama jentik disatukan. 3 jari di sini. Salah. Ini salah. Begini, Pak. Ini genggam. Atau begini. Ayo semuanya coba bareng-bareng. Coba silakan. Jangan begitu, Pak. Begini, Pak. Nah, begitu, Pak. Begitu. Kalau Bapak mau lurus, lurus semua. Dari jentik sampai jempol lurus semua. Bapak yang mana? Menggenggam apa lurus? Yadho apa yakbid? Ada 2 cara. Yadho itu meletakkan. Yakbid itu menggenggam. Bapak yang milih yang mana? Yadho apa yakbid? Yakbid. Ya begini berarti Bapak ininya nekuk begini. Jangan begini. Jarinya nekuk begini. Ya itu begitu. Itu namanya yakbid. Menggenggam. Kalau ini namanya yadha. Meletakkan. Coba semuanya. Pilih masing-masing, terserah sukanya yang mana. Yadha. Antum yadha apa yakbid, Panji? Yadha apa yakbid? Yakbid ngenggam semua. Nah, itu yakbid namanya. Yadha, yakbid. Yadha itu meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri, punggung tangan kiri.
Kalau yakbid menggenggam. Bapak milih yang mana? Terserah, boleh. Kalau yadok lurus, Coba semuanya ya. Yakbid. Bapak yakbid apa yadok? Yakbid. Mas Mudi, kurang. Yadok. Kurang. Yadok apa yakbid, Pak? Enggak, Bapak. Kalau yakbid jempolnya begini, Pak. Nah, itu yakbid, menggenggam. Bapak kalau genggam gimana? Begini kan? Nah, itu yakbid namanya. Itu yadok. Yakbid. Bapak yakbid apa yadok? Jadi telunjuknya harus ikut muter. Yakbid. Mas, yakbid apa yadok? Yakbid. Jempolnya nekuk begini jempolnya. Nah, begitu harus begini. Antum kalau genggam gimana sih? Yakbid apa yadok? Pak, maju sini, Pak. Itu banyak yang di luar, kasihan digigit nyamuk. Sini, Pak. Masuk, Pak. Maju, Pak, ini masih kosong. Paham ya? Bapak pilih yakbid apa yadok? Terserah. Ibu-ibu, yakbid apa yadok? Dada. Jangan di perut. Di atas perut. Di dada lah ya, antara ulu hati sampai dada. Jangan di pinggir. Allahu Akbar, menjaga hati. Ngapain hatinya dijaga? Enggak ada hadis begitu, enggak ada. Kita ikut siapa kalau begini? Ikuti Rasulullah SAW. Hadisnya di dalam Sahih Bukhari, Muslim. Mengangkatnya coba bareng-bareng mengangkatnya. Ayo, Bapak setinggi bahu apa setinggi kuping? Ayo. Kuping. Bahu. Kuping. Jangan miring, Pak, lurus. Coba. Jangan terlalu dekat, Pak. Jangan terlalu dekat. Lurus. Jangan genggam ini, lurus. Jangan miring, Pak. Jempolnya juga lurus, Pak. Jangan miring gini, Pak. Gini, Pak. Lurus, Pak. Lurus ke langit. Ya. Tapi ingat ya, jangan begini ya. Nyenggol kanan kiri. Cukup kita aja. Cukup sebadan kita. Tapi juga jangan ngempit. Gini, jangan ngempit. Gini. Jangan, maaf ya, kadang-kadang ada ikhwan. Allahu Akbar. Ngapain begini? Allahu Akbar. Begini. Allahu Akbar. Ada lagi. Allahu Akbar. Mau ngapain? Atau Allahu Akbar. Atau ada yang harus nempel kuping. Allahu Akbar. Ngapain begini? Ada saya yang lihat. Allahu Akbar. Ini enggak benar begini. Gini. Tidak harus nempel. Gitu ya. Jadi jangan terlalu menyepelekan, jangan terlalu berlebihan. Kemudian, adapun yang meletakkan di bawah pusar itu hadisnya dhaif. Di bawah pusar. Gini. Ini pusar di bawahnya. Apa sarungnya mau melorot gitu dijagain, yang nggak tahu. Yang jelas nggak ada begitu. Sarungnya, makanya sarungnya kencengin gitu. Kesalahan selanjutnya, katanya menjaga hati, nggak tahu. Hati siapa yang dijaga? Iya, itu nggak ada dalilnya, Pak Haji. Yang ada di dada. Kalau di perut masih boleh di perut, tapi lebih utama di dada. Yang nggak boleh di bawah perut. Ya, di bawah perut. Terus kesalahan selanjutnya, meninggalkan doa iftitah dan isti'adzah. Jadi kita kalau mau baca Al-Fatihah itu isti'adzah dulu. Ayo, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi pelan ya, ayo. Pakai shin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Maju lagi Pak, kasihan Pak di belakang Pak. Maju lagi Pak. Ayo Mas, yang muda-muda Mas, yang tua-tua nggak apa-apa nyender. Yang masih seger-seger Mas, ayo Mas. Tafassahu fil majalis. Kalau kita melonggarkan majelis, kita memberi kesempatan kepada saudara-saudara kita supaya bisa duduk juga, kita akan dilonggarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak mau dilonggarkan atau mau disempitkan? Ya udah Pak, maju, kasih teman-teman. Maju lagi Pak, maju lagi Mas, ayo Mas. Yang muda-muda di sini juga boleh nih. Kasihan itu yang di luar, dingin. Ayo maju Pak, masuk Pak. Kayaknya perluas ini masjidnya nih. Ayo maju, kasihan. Ayo Pak. Jadi doa iftitah dulu ya. Ibaratnya kita mengikuti sunnah ya. Kita mengikuti sunnah aja, nggak usah menyelisihi. Kemudian kesalahan selanjutnya mengangkat melihat ke atas. Lihatin ornamen masjid. Itu salah. Rasulullah SAW bersabda apa? Ma balu aqwamun yarfa'una absarahum ila sama' la yantahunna aw la tukhtafanna absaruhum. Kenapa itu orang-orang pada melihat ke atas? Tidakkah mereka berhenti atau Allah akan sambar pandangan-pandangan mereka? Yang masih boleh itu melihat ke depan. Tapi lebih afdal lihat tempat sujud. Lihat ke depan itu misalkan dia pengen lihat imamnya siapa sih? Ya sudah, nunduk lagi. Jangan kita melihat ke atas, iltifat, lirik sono, lirik sini. Atau misalkan dia misalkan dia masbuk, banyak orang lalu lalang, dia ngeliatin orang siapa aja sih? Inna fis sholati lasyughlun. Sesungguhnya salat itu ada kesibukan. Jadi kita nggak usah ngeliatin orang-orang, nggak usah ngeliatin masjid, nggak usah ngeliatin sajadah yang bagus. Bagus sajadahnya dari mana ya? Mikir-mikir akhirnya. Inna fis sholati lasyughlun. Salat itu ada kesibukan. Uskunu fis sholat. Tenanglah dalam sholat. Lihat tempat sujud. Kadang-kadang kita ngelihat ada orang sholat itu matanya itu lirik sono lirik sini. Udah nggak baca lirik sono lirik sini. Nah, orang yang menoleh itu sholatnya dicopet oleh setan. Jadi setan itu bisa nyopet Pak. Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW anil ikhtilas. Menoleh itu ikhtilas, iltifat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi. Itu adalah copetan. Dari copetan syaitan mencopet sholatnya. Artinya kita dicolong kekhusyuannya oleh syaitan. Dibikin gak khusyuk, dibikin kita itu tidak fokus dengan bacaan sholat. Makanya Pak, kalau sholat itu nggak usah ngeliat ke atas, nggak usah ngeliat ke kanan kiri lah. Kalau mau ke depan ya sekali-kali lah. Tapi seringnya atau lebih afdolnya ke tempat sujud saja udah, nggak usah kemana-mana. Nggak usah ngeliatin kaki juga. Belum rapet, diliatin mulu kakinya. Misalnya gini. Ngapain liatin kaki terus? Udah fokus, udah kita segini udah. Kalau kanan kiri kita nggak mau ngerapetin ya udah, nggak usah kita. Jadi kayak mau kuda-kuda silat, udah kita bahunya selebar apa, segitu udah. Jangan terlalu sempit, jangan terlalu lebar. Kalau orang tidak mau kita rapatkan, udah biarin aja. Yang penting kita sudah sesuai dengan jalur. Ya namanya orang awam kita mau rapetin juga nggak bakalan mau. Namanya orang awam lari. Kita nggak usah memaksa. Kalau kita mau nasihatin nanti kalau sudah sholat.
Ya. Kemudian yang selanjutnya, memejamkan mata, itu salah juga. Memejamkan mata itu boleh ketika misalkan kita sholat di luar, di lapangan, sholat Idul Fitri atau Idul Adha, di depannya banyak hal-hal yang mengganggu kekhusyuan. Tapi lebih baik kita lihat tempat sujud saja. Ngapain merem gitu? Ini seperti sholatnya Yahudi. Orang Yahudi itu kalau sholat merem, ibadahnya merem orang Yahudi. Kita itu jangan mengikuti Yahudi. Kemudian kesalahan lagi, banyak gerak. Rasulullah SAW bersabda, ya kan? Ma balu aqwamun rafi aidihim ka'annaha adnabi asyums. Apa sih yang dilakukan orang-orang itu? Menggerakkan, kalau di Arab gitu ya, pakai imamah. Imamahnya diginiin, terlepas lagi, pasang lagi. Itu sholat apa mau fashion gitu? Didandan-dandanin gini. Makanya dari awal siapin gitu, bacinya yang benar. Terus kalau pakai jam tangan juga nggak bakalan hilang, ngapain diliatin terus jam tangannya? Atau benerin sarung terus, sarungnya melorot. Atau misalkan dia benerin rambut terus, rambutnya apa? Misalkan nggak pakai peci, dibenerin terus rambutnya. Ya ini namanya abas. Apa itu abas? Main-main. Uskunu fis shalah. Tenanglah ketika sholat, jangan banyak gerak. Uskunu fis shalah. Sholat itu munajat kita kepada Allah. Tenanglah, diamlah, gerak, jangan banyak gerak. Kalau memang kita sedang tidak ruku sujud, diam saat sholat. Uskunu, sakinah, tenang. Jangan garuk-garuk terus, jangan membenerin baju terus, atau jangan kita tuh membetulkan jam terus misalkan. Apalagi zaman sekarang ada yang misalkan malah megang HP misalkan. Terus kesalahan selanjutnya, tidak mematikan HP ketika menyala. Itu salah. Yang betul mematikan HP. Kalau memang dia belum mematikan HP, bunyi ringtone-nya musik lagi, ambil matiin, cedek. Kalaupun sampai harus melihat, misalkan dia kekunci, kalau nggak dibuka kuncinya dia bunyi terus, ya sudah, karena itu mengganggu kekhusyuan sholat, buka kuncinya, matiin lagi, dah taruh. Jangan malah dibiarin selesai musik terus sepanjang sholat. Ini dia berdosa, mengganggu kekhusyuan orang. Terus kesalahan selanjutnya, kalau memang kita membutuhkan gerakan, misalkan kita mau ngambil tisu karena kita batuk atau kita keluar ingus, nggak apa-apa kita ngambil tisu, memang butuh. Atau misalkan kita sholat di rumah, tahu-tahu ada kalajengking, ular, atau ada kelambang, atau ada hewan yang berbahaya, boleh kita gerak bunuh. Itu gerakan yang dibutuhkan. Atau misalkan kita sholat di belakang orang yang duduk, kemudian orang yang duduk itu pindah, nah kita gerak maju ke depan, khawatir kita dilewati orang, itu boleh kalau memang banyak orang. Jadi tidak apa-apa kita gerak asalkan memang ada tujuannya. Tapi kalau nggak ada tujuannya, cuman hal-hal yang tidak ada kepentingannya, tidak ada urusannya, nggak usah. Kemudian kesalahan membaca Al-Fatihah.
Kesalahan dalam membaca Al-Fatihah. Salah makhrajnya, salah panjang pendeknya. Ayo ikuti coba Al-Fatihah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu pelan. Kalau salat imam sama makmum bacanya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai ha ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pakai ain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Pakai ha ya, jangan pakai ha. Ar-Rahmanir Rahim, salah. Ar-Rahmanir Rahim. Jangan juga ngorok. Ar-Rahmanir Rahim, salah juga itu kha. Harus lembut. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Yau bukan yau. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya-nya ditekan. Iya naber. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in, na'budu. Pakai ain, ayo. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan nasta'in atau nasta'in gitu ya. Ihdinas siratal mustaqim. Pakai so, si, bukan pakai shin, shi, tapi si. Ihdinas siratal mustaqim. Pakai ko, mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau bareng-bareng bagus ya. Pakai dha walad dha. Jangan pakai do walad do. Salah. Amin. Aminnya itu A-nya 2. Amin. Ayo. Amin. Yang salah. A-nya panjang banget. Amin. Amin. Min-nya pendek, salah. Atau A-nya cepet, min-nya panjang. Amin. Itu juga salah. Atau A-nya pendek, min-nya pendek. Amin. Itu salah juga. Yang benar A-nya 2, min-nya 2 boleh. Amin. Atau A-nya 2, min-nya 4. Amin. Karena itu mad ditulis sukun. Kalau salah panjang pendeknya salah artinya. Amin. Artinya negeri yang aman. Wa hadzal baladil amin. Negeri yang aman. Kalau hanya yang panjang minnya pendek, amin. Artinya, berilah kami keamanan ya Allah. Makanya hati-hati. Kemudian, itu ketika berdiri. Sekarang ketika ruku. Ketika ruku, kesalahannya, takbiratul ihramnya
tidak jelas, harus jelas. Takbiratul intiqal, maaf. Allahu Akbar. Itu harus kedengaran, harus diucapkan maksudnya. Imam dan makmum harus Allahu Akbar. Kenapa sih kita takbirnya harus jelas? Iya, karena itu wajib. Kalau takbiratul ihram itu rukun. Takbiratul ihram itu kapan? Pertama membuka Allahu Akbar. Itu rukun. Tapi kalau takbir setelahnya itu wajib. Takbir ketika mau rukuk, mau sujud, itu wajib. Bukan rukun. Namanya wajib ya harus dilakukan dan harus jelas Allahu Akbar. Jangan diam. Harus gerak mulut kita. Kemudian rukuk tidak lurus punggungnya. Kalau kurang lurus, kalau terlalu nunduk itu namanya yasub, terlalu nunduk. Kalau terlalu dongak itu namanya yarfa. Ini terlalu mendongak. Jadi harus lurus saja gini. Lurus, pandangannya ke bawah. Jangan kadang-kadang ada ikhwan gitu ya. Ya udah ngaji juga gitu. Dia sampai begini. Apa rukuk begini? Susah juga gitu loh. Jadi yang lurus aja gitu loh. Itu namanya tidak lurus maksudnya. Kesalahan ketika rukuk juga bagi orang yang sakit, rukuknya ya dia harus gerak. Kalau dia bisa duduk, rukuknya miring begini. Kalau sujud lebih nunduk lagi. Jadi antara rukuk sama sujud bagi orang yang sakit beda. Sudutnya beda. Kalau rukuk sudutnya 30. Kalau sujud sudutnya 45 misalkan. Itu kalau orang yang sakit. Terus kesalahan lagi. Telapak tangan tidak mencengkram lutut. Itu salah juga. Harus mencengkram lutut. Ini mencengkram lutut. Ini tidak terlalu lurus begini, enggak. Tekuk begini. Kesalahan selanjutnya, ininya lurus begini. Ini di sini dikit. Kecuali kanan kirinya ada orang. Agak dibuka, tidak begini. Jangan di bawah. Jangan di paha. Tapi di lutut, di cengkram ini. Rukbah, ini namanya rukbah. Lutut, di cengkram begini. Tidak begini, tapi begini. Ya, begini. Dan ini agak buka gini. Kalau ada yang begini, ini salah. Apalagi begini, salah. Terus kesalahan lagi, kepalanya dongak. Dia lurus, tapi kepalanya begini. Nah, ini salah juga. Terus kesalahan yang lagi, terlalu cepat dalam rukuk, tidak tumak ninah. Baru rukuk udah bangun lagi. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Itu belum i'tidal, belum lurus. Kita disuruh i'tidal, maksudnya i'tidal itu lurus. Tumak ninah. Allahu Akbar. Subhana rabbil azim. Minimal sekali. Sami'allahu liman hamidah. Sampai persendian kita itu kembali ke tempatnya. Jangan sampai baru Allahu Akbar. Itu belum tenang itu. Itu belum tumakninah itu. Gimana kalau yang boro-boro tumakninah? Baru ruku udah bangun lagi. Set-set gitu. Kayak ayam jago menotol jagung. Menotol tahu enggak? Bahasa Jawa. Matok. Terus ya tadi ketika bangun dari ruku
dia menambahkan kata Rabbana walakal hamdu wa syukru. Nah, ada yang menambahkan begitu. Ini salah. Cukup Rabbana walakal hamdu. Oh, itu boleh. Tapi nggak ada syukrunya. Nggak ada kata-kata syukru. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, itu boleh. Yang nggak boleh tadi tambahin syukru aja. Terus kesalahan selanjutnya, kunut subuh terus menerus. Itu kesalahan dan bid'ah. Siapa sih yang pertama mengatakan kunut subuh itu terus menerus? Memang ada hadisnya. Ada hadisnya. Hadisnya dari Anas bin Malik. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan Abdul Razak dalam musannafnya. Jadi ada dalilnya. Kunut subuh itu ada dalilnya. La yazalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi subhi hatta faraqad dunya. Ada dalilnya memang. Tapi sayang, hadisnya dhaif. Karena di dalamnya ada seorang perawi yang dhaif. Abu Ja'far Ar-Razi namanya. Abu Ja'far Ar-Razi. Siapa namanya? Abu Ja'far Ar-Razi. Siapa namanya, Pak? Abu Ja'far Ar-Razi. Ini orangnya, kata para ulama, sering salah dan sering keliru. Dan hadisnya dhaif. Terus kita bantah. Tapi kan disahihkan oleh Imam Baihaqi, disahihkan oleh Imam Nawawi. Iya, kita lihat kapabilitas yang lebih rajih yang mana. Kunut secara bahasa itu artinya berdiri lama atau membaca lama. Wa qumu lillahi qanitin. Apa artinya wa qumu lillahi qanitin? Berdirilah kepada Allah dengan lama. Nah, kunut yang benar ada dua. Satu kunut witir, dua kunut nazilah. Ini yang benar, ada sunnahnya. Tapi kunut subuh nggak ada. Tapi itu riwayat Anas bin Malik gimana? Anas bin Malik justru yang meriwayatkan hadis tentang kunut nazilah, bukan kunut subuh. Jadi kata-kata Anas bin Malik, karena Rasulullah SAW yaqnutu fi subhi la yazalu yaqnutu fi subhi hatta faraqad dunya. Adalah Anas bin Malik selalu kunut subuh. Adalah Rasulullah SAW selalu kunut subuh sampai meninggal dunia. Kunut subuh itu artinya kunut nazilah di waktu subuh dan maghrib dan 5 waktu. Dan doanya bukan Allahumma hdini fiman hadait. Allahumma hdina fiman hadait itu kunut salat witir. Kunut witir itu dilakukan ketika kita sholat witir, baik di luar Ramadan atau di bulan Ramadan. Itu baru kita baca Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, wa innahu la ya'izzu man 'adait, wa la yadhillu man walait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Itu kunut witir, bukan kunut subuh. Kunut nazilah juga beda. Kunut nazilah itu mendoakan kemenangan umat Islam. Allahumma ansuril muslimina fi Filistin. Allahumma wahid kalimatahum. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin dan mustad'afina fi Filistin wa fi Suriah. Itu namanya kunut nazilah. Nazilah itu artinya nazil. Nazil itu artinya apa? Nazala yanzilu. Apa arti nazala yanzilu? Turun. Nazilah artinya ada kejadian yang turun menimpa umat Islam berupa peperangan atau kezaliman atau musibah besar yang menimpa kaum muslimin. Itu namanya nazilah. Kunut karena ada musibah yang menimpa kaum muslimin supaya Allah menolong orang Islam dan menghancurkan orang kafir. Adapun kunut subuh
Mereka berdalil dengan ucapan Imam Syafi'i, ya ini hadisnya dhaif. Memang ada hadisnya Pak, kita tidak menolak, ada hadisnya. Riwayat Imam siapa tadi? Abdul Razzaq sama itu rawinya namanya Abu Ja'far Ar-Razi. Tapi kitabnya itu di kitab Al-Musannaf Abdul Razzaq. Di kitab itu ada ya Rasulullah selalu kunut subuh sampai meninggal dunia. Tapi kata-kata kunut subuh di situ ternyata adalah kunut nazilah. Kunut itu artinya berdiri lama mendoakan dua suku yang telah membunuhi para sahabat. Sukunya namanya Riklin dan Zakwan. Ri'lin dan Zakwan. Jadi kita jangan fanatik sama Imam Syafi'i. Kalaupun Imam Syafi'i mengatakan sunnah, ya kan Imam Syafi'i mengatakan apa? Idza shahal hadits fahuwa madhhabi. Jika hadis itu sahih, itulah madhabku. Kalau hadis itu dhaif berarti bukan madhabku. Kita jangan ngotot membela kunut subuh. Ya. Yang lebih benar kunut subuh tidak sunnah. Tidak perlu kita lakukan. Bukan berarti kita Muhammadiyah, kita Persis, kita enggak, kita ngikutin sunnah Rasulullah SAW. Ya yang kunut banyak, bukan cuma di Indonesia, di Malaysia, di Mesir, di sebagian tempat di dunia itu pada kunut. Ya karena memang mereka fanatik terhadap Imam Syafi'i. Tapi sekali lagi kita harus dengan hati yang jernih bahwa kunut subuh ini tidak ada hadis yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Ada rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi dan rawi ini lemah, sering salah. Kasratul wahm wa yukhti katsiran, sering salah dan sering keliru. Itu namanya dhaif. Coba dia. Para ulama mengatakan, kaifa yataladzadzul mar'u bil Qur'an wa huwa la yafham. Bagaimana orang bisa menikmati khusyuk bacaan Al-Qur'annya, bacaan salatnya kalau dia tidak paham apa yang dia baca. Tapi salatnya sah apa enggak? Ya sah. Kan tidak termasuk rukun memahami setiap bacaan salat, itu enggak termasuk rukun. Itu afdolnya kita paham. Supaya kita bisa khusyuk. Kalau antum ketika membaca takbir pasti paham lah ya. Apa artinya takbir? Ada yang nggak tahu apa artinya takbir? Allahu Akbar nggak tahu artinya? Allah Maha Besar. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala lebih besar dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik zatnya maupun sifatnya maupun keutamaannya. Terus Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Kalau antum tahu artinya kan antum berharap dosa-dosa antum diampuni, dosa-dosa kita diampuni. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan dosaku sejauh timur dan barat. Kita akan khusyuk. Atau subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Kalau kita tahu isinya kita akan khusyuk, kita akan lebih memahami dan lebih meresapi apa yang kita baca. Dan tentu pahalanya lebih besar. Kalau antum tidak memahami, ya antum sholatnya sah. Tapi supaya pahalanya tambah, supaya antum bisa khusyuk, supaya nggak ingat sono sini. Kalau antum nggak tahu isinya, imam nangis, antum malah nggak bisa nangis. Itu kenapa imam nangis? Ikutan nangis Yang penting antum dengerin. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang penting antum dengerin, kalau pasti membaca dengerin. Enggak paham juga enggak apa-apa. Tapi ya belajar dari sekarang, kan masih ada kesempatan. Dari dulu enggak paham, sekarang enggak paham, sampai besok enggak paham juga. Nah berarti enggak berubah gitu kan? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi
anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai dia mengubahnya. Artinya kalau kita mau paham ya belajar bahasa Arab. Dua, apa hukumnya seorang imam yang saat baca surat selalu melihat mushaf yang terpasang di depan imam yang dilakukan pada salat wajib? Ini namanya imam yang belum layak. Kita kan disuruh lihat tempat sujud dan kita disuruh baca yang sudah kita hafal. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Baca yang mudah. Kalau melihat mushaf, dia berarti kan kemungkinannya 2, belum hafal. Atau 3, ingin dibilang Masya Allah. Kalau sholat sunnah itu masih boleh. Sholat wajib gak boleh lihat mushaf. Karena perintah Allah suruh baca yang mudah, yang dihafal. Maka kalau dia baca mushaf di depan, ini imamnya tidak layak jadi imam. Saya tanya, antum baca Al-Fatihah sama Al-Ikhlas, salatnya sah apa enggak? Sah. Antum baca Al-Fatihah sama An-Nas, salatnya sah apa enggak? Sah. Jadi enggak usah baca yang panjang-panjang kalau melihat mushaf. Baca aja yang pendek yang sudah dihafal dan benar. Allah berfirman, bacalah yang mudah bagimu. Makanya imam itu kan harus yang paling bagus bacaannya, paling banyak hafalannya. Apa tujuannya paling banyak hafalannya? Supaya nggak ngeliat mushaf. Kau masih ngeliat mushaf juga, berarti belum layak. Makanya jangan jadi imam kalau belum banyak hafalannya. Atau kalau belum benar bacaannya. Belajar dulu. Bisa jadi makmumnya pahalanya lebih besar dari imam kalau begitu. Yang tidak benar, apa nih sikap-singkap dari tadi nggak pakai peci, nggak nyingkap-nyingkap. Nggak masalah. Maksud dari jidat menyentuh tempat sujud itu artinya kita nempel jidat kita. Walaupun ada rambut ya nggak masalah. Lantum juga ada peci kan, terhalang nggak jidatnya? Terhalang. Nggak masalah, yang penting kan nempel. Nggak masalah. Bukan berarti jidatnya harus dibuka begini nempel. Nggak masalah kita pakai peci, nggak masalah. Yang nempel peci nggak masalah. Yang penting ini nempel, hidung nempel itu. Bukan berarti pecinya dilebarin, jidatnya harus kena ini semua. Nggak harus. Kalau kita mengikuti Rasulullah, jangan pakai karpet Pak. Rasulullah sholatnya di atas apa? Tanah. Ya enggak? Rasulullah sholatnya di atas apa? Tanah. Nggak ada keramik, nggak ada sajadah begini zaman Rasulullah SAW, nggak ada. Kecuali pas beliau pakai sorban, sorbannya buat sajadah, alas. Nggak bener Pak. Dan itu justru merepotkan. Setiap mau sujud begini terus, setiap mau sujud begini terus. Repot banget. Makanya kalau rambutnya yang gondrong, ya dikondisikan. Udah tahu gondrong, malah sengaja. Ya Allah ya Rabb. Jika menyediakan 2 kali, yang 2 kalinya ini untuk karyawan misalkan, dan sama-sama disepakati oleh jamaah masjid situ, insya Allah dua-duanya sama. Tapi kalau itu masjid rawatib, yang paling utama ya ketika bersama imam rawatib itu. Karena apa? Yang dimaksud di situ adalah ketika kita sholat bersama imam yang memang imam itu ditunjuk untuk mengimami masjid itu. Kita ikut sama dia sampai selesai. Kalau kita mau yang tengah malam, ya tetap kita mendapatkan keutamaan. Tapi kalau sholat semalam suntuk ya wallahu alam, apakah sama atau tidak? Yang jelas kita lebih baik ikut yang pertama.
Karena lebih utama kita ikut sholat tarawih yang berkumpul banyak orang di situ. Karena awal waktu. Memang namanya syuruk kok pakai qaf, syuruk kok, bukan pakai ain, syuruk, bukan. Syuruk kok. Syuruk itu artinya matahari agak naik, terbit agak naik. Syuruk itu artinya matahari sudah bersinar, syuruk. Bukan pakai ain, pakai qaf, syuruk kok. Syuruk kok. Salat ketika matahari telah terbit, bukan sedang terbit. Kalau sedang terbit nggak boleh. Matahari sedang terbit nggak boleh sholat. Karena matahari terbit di antara dua tanduk setan. Dan tenggelam juga di antara dua tanduk setan. Syuruk itu artinya setelah matahari terbit. Setelah. Ya. Kalau sekarang matahari terbit jam berapa? 5:30. Jam 6. Berarti jam 6:15 itu sudah masuk. 15 menit setelah matahari terbit itu, Pak. Jangan pas matahari terbit. Itu dilarang, Pak. Suratnya apa? Bebas. Bebas. Ya. Tapi ini ada syaratnya, Pak. Bapak setelah salat subuh tetap di tempat duduknya. Nggak kemana-mana, nggak ke pasar dulu, nggak beli nasi uduk dulu, nggak. Di situ zikir, baca Quran, kalau hadas wudu, terus bapak istighfar, sholawat, nggak masalah, yang penting tetap duduk di situ. Atau sambil ngikutin kajian begini. Walaupun ada ulama atau ada ustadz yang mendhaifkannya karena keutamanya seperti haji gitu kan. Tapi secara derajat hadis itu memang hasan. Walaupun ada yang mendhaifkannya. Tapi niatkan saja itu sholat duha di awal waktu, Pak. Saya tanya, sholat duha pahalanya apa? Ya besar sekali. Bapak seperti beramal ma'ruf nahi mungkar. Bapak seperti bersedekah dengan seluruh anggota tubuh. Sholat duha pahalanya kan itu, Pak. Bapak seperti bersedekah seluruh anggota tubuh. Persendian kita ada berapa, Pak? 360. Dan masing-masing dari persendian kita dari kepala sampai kaki itu ada hak sedekahnya. Dan itu bisa diwakili dengan sholat duha 2 rakaat. Dan sholat syuruk itu sholat duha di awal waktu. Duha itu artinya matahari mulai naik. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.